ganti hari ya. Para baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Rek? Sehat semua kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi setelah libur satu. Ada ngeluh guru ini seneng. Saya berharap hari ini PTS lagi, Rek. Karena gurunya lebih santai gitu ya. Tiap minggu PTS gitu. Gimana hasilnya? Bagus nggak PTS-nya? Bener semua, Rek. Yang pilihan ganda kan cuma 2 pilihan ganda. Iya. Cap-cip. Bener semua kan ya, alhamdulillah. Yang pilihan ganda kompleks bener semua, alhamdulillah. Saya belum ngecek keseluruhan hasilnya kayak apa. Nanti nilai PTS saya masukkan di LPS ketiga ya, bisa dicek di sana. Nah, setelah PTS berarti hari ini kita akan melanjutkan materi lagi. Terus kalau materi kemarin kita kan sudah selesai sampai di korosi ya kemarin. Ada redox, ada elektrokimia. Redox itu kita menyetarakan reaksi redoxnya, kemudian menghitung hubungannya dengan reaksi dan sebagainya. Kalau yang di elektrokimia kita membahas 3 hal sebenarnya di situ. Yang pertama ada sel volta, yang kedua ada elektrolisis, yang ketiga ada korosi. Ketiga-tiganya sudah saya bahas, sudah sangat detail. Nah, insya Allah hari ini kita akan lanjut di materi baru anak-anak. Ini sebenarnya materi di semester 2, tapi bisa kita tarik di semester ini. Alhamdulillah ya, bersyukur sekali ya. Jadi materinya sudah masuk semester 2. Cek ya, tak kondisikan dulu. Recording in progress. Materi semester 2 bab yang pertama itu judulnya adalah mengenai turunan alkana. Berarti kita melanjutkan apa yang sudah sempat dipelajari di kelas 11. Di kelas 11 dulu kita belajar bab hidrokarbon. Isinya ada 3 kalau nggak salah. Ada alkana, ada alkena, kemudian ada alkuna. Dari ketiga golongan karbon itu perbedaannya ada di mana anak dulu? Ada di jumlah atom. Ada di bagian ikatan antar atom karbon gitu ya. Kalau alkana itu ikatannya tunggal, kalau alkena itu rangkap 2, kalau alkuna itu ganda 3 atau rangkap 3. Nah, perbedaan itu anak-anak dikenal sebagai gugus fungsi. Jadi dalam hidrokarbon itu ada 3 gugus fungsinya. Ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Itu kelas 11. Nah, sekarang fokus kita adalah di sini aja, yaitu di alkana yang kita bicara lebih jauh. Tapi tidak alkananya, melainkan adalah turunan dari golongan alkana. Jadi nanti di dalamnya yang kita pelajari adalah senyawa-senyawa organik yang antar atom karbonnya ikatannya adalah ikatan tunggal. Begitu yang dipelajari. Terus fokusnya anak sekarang hanya ini aja, pengenalan gugus fungsi baru ya. Karena ada 8 gugus fungsi yang akan kita pelajari di bab turunan alkana ini. Mungkin sampai akhir semester bahasanya cuma ini aja, mengenai turunan alkana. Siap ya? Mulai ya? Mau jalan nggak ini? Nah, ini yang sempat saya singgung tadi di kelas 11, ada alkana, dirinya ikatannya tunggal, alkena rangkap 2, alkunanya adalah ganda 3. Kadang ada juga yang bersifat apa? Siklo rantainya tertutup. Ada rantai terbuka, ada rantai yang tertutup. Yang ini dikenal sebagai ikatan kovalen jenuh itu ya. Kalau ini tak jenuh dan sebagainya. Itu di kelas 11. Ini anak yang harus hafal di kelas 11 ya. Katanya Bu Sevi ini wajib hafal agar kita bisa mudah memahami bab hidrokarbon. Nah, ini pun masih diperlukan di kelas 12. Anak-anak tetap harus hafal ini. Anggota C berapa? C1 sampai C10 minimal yang harus hafal. Karena tata namanya akan mengikuti jumlah atom C ini. Tata namanya. Di dalam bab ini juga ada tata nama, ada suku dan sebagainya. Sama persis materinya. Jika C-nya 1, namanya metana. Gampang ya, kalau alkana ya. Kalau C-nya 2,
etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, heksana, oktana, heptana, nonana, hingga sampai yang dekana, dekana. Kalau yang Oh, digambarkan nah, ini nah, sebetulnya masih lurus semua, jadi belum ada yang memiliki cabang. Gitu ya. Masih hafal kan Rek, sing bagian ini ya? Apa masih lupa? Enggak, saya Semoga masih hafal yang terkait rumus alkana saya ini. tahu, tapi saya nggak hafal. Dulu punya rumus gitu umum kok. ini ya, kalau C-nya sebanyak N, hidrogennya adalah 2N plus 2. C-nya 1, hidrogennya 4. C-nya 2, hidrogennya 6. Itu golongan alkana. Lanjut. Kita dulu belajar tata nama. Kalau yang lurus ini tadi. C-nya 2 namanya etana. C-nya 3 namanya propana. Ini 4 butana. Karena rantainya lurus, belum memiliki cabang. Tapi kalau ini bagaimana? Ini C-nya ada 5. Namanya tidak boleh ini pentana. Walaupun C-nya 5. Karena yang satu bertindak sebagai cabang. Masih ingat cara beri nama ya? Mengapa itu namanya 2-metil butana? Dua. Soalnya Di rumah ya, Pak? Masih ingat nggak, Rek? kena Untuk memberi nama alkana, langkah yang pertama adalah kita tentukan apa dulu? Rantai utama namanya. Rantai utama itu apa dulu? Atom karbon yang paling panjang. Rantainya paling panjang. Ini kan ada 5 karbon yang bentuk rantai itu yang mana? Yang paling panjang itu kemana arahnya gitu. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 juga kan ya? Tapi kalau ke bawah sini 1, 2, 3. Itu 3. Berarti rantai utamanya nggak boleh yang ini. Karena 3. Kita boleh ngambil yang lurus atau kita ngambil yang ke bawah sini. Untuk contoh ini kita ambil yang lurus sana. Terus setelah dapat rantai utama, kita kasih nomor kan dulu ya. Di antara 4 karbon itu, mana satu? Syaratnya apa dulu? Terdekat dengan cabang. Nah, karena cabangnya di sini, berarti nomor satunya di sini. Kalau di nomor dari kiri, cabangnya dapat nomor 2. Kalau dari kanan, 1, 2, 3. Cabangnya dapat nomor 3. Itu nggak boleh katanya Sebi dulu. Karena cabang harus mendapatkan nomor yang lebih kecil. Makanya dinomori dari sebelah kiri. Ini cabang, namanya alkil. Dari alkana menjadi alkil, kayak gitu namanya ya. Karena C-nya 1 menjadi metil. Nah, metil ini terikat di C nomor 2. Makanya namanya menjadi 2 metil. Mengapa butana? Karena rantai utamanya ada 4. Kalau 4 itu namanya butana. Nah, yang ini bagaimana? Ini sama, rantai utamanya 4, tapi cabangnya lebih dari 1. Di nomor 2 dan nomor 3. Ditulis saja, cabang nomor 2, nomor 3, ada metil, jumlahnya 2. Diawali dengan kata G. Berarti 2, 3 dimetil butana. Langsung ingat ya? Dikasih contoh 2 langsung ingat insya Allah. Nah, kalau yang ini bagaimana? Rantai utamanya 5. 3, 4, 5. Penomornya dari kanan karena terdekat dengan cabang di sini nomor 2. Ini cabangnya berbeda. 1 ini metil, yang ini C-nya 2, berarti etil. Penyebutannya lebih dulu mana? Lebih dulu etil. Kenapa kok tidak metil? Ini urutan abjad penggunaannya. Lebih dulu daripada M. Sehingga etilnya di nomor 3 etil, metilnya di nomor 2, berarti 2 metil, rantai utamanya 5, menjadi pentana. Bisa ya? Gampang ya? Ini sederhana, Rek. Ini masih kelas 11. Ini juga kelas 11. Ini golongan apa yang atas nih? Al-Fatihah. Ini alkena, Rek. Ini rangkap 2 kan jelas ya. Ini juga alkena rangkap 2. C-nya 4. Ini juga 4. Perbedaan namanya adalah di sini. Di akhirnya kita gunakan kata ena. Kalau alkana diakhiri dengan kata ana, kalau alkena diakhiri dengan kata ena. C-nya 4. Tidak lagi butana, tapi menjadi butena. Gitu. Ini juga 4, tapi rangkap 3. Ini 5 ya. Tidak boleh menjadi pentana, tapi menjadi pentuna. Karena alkuna itu akhirnya diganti dengan kata una. Untuk membedakan posisi rangkapnya, anak, karena rangkapnya bisa di ujung dan di tengah, itu dikasih nomor. Itu cirinya. Ikatan pertama
rangkap 2 pada rantai ini, namanya menjadi 1 butena. Ini ikatan kedua menjadi 2 butena. Nah kalau ini rantainya 5, nomor 1-nya di sini ada cabang metil. Kebetulan di nomor 4 ini harusnya ya. 1, 2, 3, 4 ini salah tulis ini. Harusnya 4 metil, 1 pentuna. Ini salah. Harusnya di sini nomornya adalah. Nah, ini masa lalu. Kelas 11 cuma mereview aja, recall materi yang sudah didapatkan. Nah, terus yang kelas 12 itu apa? Arahnya ke sini anak-anak. Yang di turunan alkana. Apa sih maksudnya? Apabila ada struktur alkana, salah satu atom hidrogennya diganti dengan atom yang lain, itulah yang disebut sebagai turunan alkana. Ingat-ingat ya, turunan alkana itu adalah salah satu atom hidrogen pada alkana diganti oleh atom yang lain. Misalkan klorin, ini yang disebut sebagai turunan alkana. Nah, proses pengubahan dari alkana menjadi turunan alkana itu melibatkan reaksi kimia. Ini termasuk reaksi kimia tipe yang mana? Ada berapa sih reaksi yang berlaku pada alkana di kelas 11 dulu? Enggak nyambung ya. Yang pertama ada reaksi substitusi. Apa substitusi itu? Penggantian atom. Contohnya nih, ini kan di sini awalnya hidrogen. Sekarang diganti apa ini? Cl. Nah, ini namanya reaksi substitusi. Yang kedua, ada eliminasi. Ada oksidasi. Itu reaksinya berlaku pada bab hidrokarbon. Nah, untuk turunan alkana itu rata-rata akibat adanya reaksi substitusi. Jadi ada penggantian atom hidrogen, kemudian diolah lagi, terbentuklah turunan-turunan alkana. Ini salah satu. Tadi di awal saya sampaikan bahwa turunan alkana jumlahnya ada 8. Ini adalah 8 contoh produk turunan alkana yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pernah pakai ini? Yang ini loh. Apa nih? Alkohol. Dipakai untuk apa, Rek? yang ini. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk kubam. Iya. Ojo, Rek. Lah 70% dari kubam tewas sama di tempat. Gak boleh ya. Ini biasanya untuk pembersih atau antibakteri gitu ya. Kalau sampai luka itu dibersihkan menggunakan alkohol. Jadi turunan alkana yang kita pelajari pertama adalah golongan alkohol. Nah, terus yang ini ada kata anestetik. Anestetik itu apa berarti? Obat bius. Kalau misalkan nanti Reni mau operasi waktu melahirkan sesar, biar nggak sadar disuntik dengan ini dulu. Pakai ether. Lah ether itu adalah senyawa turunan alkana yang kedua. Kegunaannya salah satunya digunakan untuk anestetik. Ini kesukaannya Abraham ini. Lek beli bakso yang kenyal gitu ya. Sing berapa hari nggak busuk, lalu nggak mau hinggap. Karena di dalamnya ada formalinnya. Jadi waktu membuat agar nggak gampang rusak, baksonya direndam di dalam formalin. Formalin itu juga turunan dari alkana. Golongannya apa? Golongan aldehid nanti. Lele ini Kayla mesti tahu kalau ini. Apa itu? Aseton. Alvito juga ngerti ya. Yang ini ya. Dipakai untuk apa biasanya, Rek? Membersihkan cat kuku, sing cewek-cewek biasanya gitu ya. Ini adalah turunan yang keempat, anak-anak. Golongan keton. Juga golongan turunan alkana. Ada yang tahu ini? Cuka, insya Allah nih semua tahu ya. Mantap. Cuka itu juga turunan alkana, Rek. Dalam golongan asam karboksilat. Nanti begitu. Yang ini tahu? Perasa atau perisa? Perisa. Perisa itu dan perasa berbeda ya. Kalau perasa itu untuk meningkatkan rasa yang didapatkan oleh lidah. Tapi kalau ini apa? Perisa itu aromanya, essence nama lainnya.
Kalau ibu-ibu kita mengenalnya adalah essence. Lah essence itu macam-macam. Sampean beli permen harganya Rp100, tapi bau durian. Ojo berpikir di dalamnya itu adalah ekstrak durian, tapi sebenarnya adalah durian sintetis gitu. Itu bisa dibilang. Sampean beli sari apel 1 gelas ukuran 200 ml harganya 1.000. Mungkin sari apel harganya segitu, Rek. Tapi di dalamnya itu adalah essence apel juga. Jadi makanan-makanan yang mengandung essence, kalau jumlahnya berlebih, itu nggak bagus karena rata-rata adalah bahan sintetis. Nah ini masuk di golongan senyawa ester. Ini tahu yang ini? Refrigeran. Nah ini kita kan nggak pakai AC ya. AC kan gunakan freon. Nah freon itu gas refrigeran. Namanya itu juga turunan alkana. Terakhir apa ini? Apa ini ini? Jarang tahu ini, mesti jarang tahu. Setiap tahun jarang tahu yang ini. Ini adalah jenis pestisida. Pestisida di dalamnya ada ini, dimetilamina. Ada senyawa aminanya. Ini adalah turunan alkana yang ke-8, yaitu golongan amina. Turunan dari senyawa amonia. Ada 8 ya. Ada alkohol, ada eter, ada aldehid, ada keton, asam karboksilat, ester, haloalkana, dan amina. Kalau di ranking itu ini turunannya. Ini kelakean. Ini ya. Ada alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, haloalkana, dan amina. Ini adalah 8 golongan yang harus anak-anak ketahui di kelas 12. Siap belajar masing-masing golongan? Enggak. Hari ini Enggak kita siap. nggak mendalam, yang kita pelajari hanya cirinya aja. Kapan sih struktur itu masuk di golongan alkohol? Kapan sih dimasukkan golongan keton? Kapan dimasukkan golongan amina? Itu aja hari ini. Kalau perlu alat tulis silakan diambil, Rek, karena kita harus mencari cirinya masing-masing golongan. Yang pertama, ada sebutan alkohol. Alkohol ini adalah nama perdagangan. Kalau alkanol ini adalah nama sistematik yang berlaku secara internasional. Ada 2 penamaan ya. Ini nama sistematik atau IUPAC, yang ini adalah nama perdagangan. Ciri utamanya, Rek, ini yaitu memiliki gugus OH. Jadi, salah satu atom hidrogennya itu diganti dengan OH. Gugus fungsinya adalah OH ini dikenal sebagai gugus hidroksil, nanti begitu ya. Karena alkana hanya salah satu atom hidrogen diganti dengan OH, ini rumus umumnya CnH2n+2O. Jadi persis rumus kimianya alkana, cuma ditambahi atom O. Itu adalah golongan alkohol. Apa cirinya tadi utamanya? Punya gugus fungsi OH. Nah, penanda-penanda itu dikenal sebagai gugus fungsi. Ada pertanyaan yang alkohol dulu. Di sekolah ada pertanyaan nggak? Enggak. Di rumah ada pertanyaan nggak, Ray? Yang kedua, namanya panjang ini, alkoksi alkana atau lebih dikenal dengan nama eter. Rumus kimianya sama persis, CnH2n+2O. Mirip dengan siapa tadi? Alkohol. Tetapi yang membedakan ininya aja, gugus fungsinya. Yaitu O. Apa sih bedanya? Kita kan sama persis juga ini dia. Tapi yang tadi di sini habis O diberhenti di apa? Di atom H. Coba ya. Ini habis CO berarti di H. Kalau alkohol. Tetapi kalau eter tidak,
habis O disambung lagi dengan atom karbon, itu ciri. Ingat-ingat cirinya ya. Setelah atom C, ada atom O, ada atom C lagi. Itu ciri dari eter. Kalau alkohol tadi, habis C, O berhenti di H. Anak-anak harus bisa membedakan. Antara alkohol dan eter, anak-anak, rumus kimianya tadi juga sama persis. Karena sama persis, tapi yang berbeda cuma ini aja. Gugus fungsinya. Ini nanti dikenal sebagai pasangan isomer gugus fungsi. Ada istilah isomer lagi nanti. Isomer itu apa? Rumus kimianya sama, struktur atau gugus fungsinya berbeda. Begitu, itu isomer. Tadi, yang ini memiliki gugus fungsi alkohol, yang ini memiliki gugus fungsi eter. Itu adalah pasangan isomer gugus fungsi. Karena ininya sama persis. Dapat 2 ya. Berarti kurang berapa? 6 lagi. Oke. Sekarang yang ketiga. Ada alkanal atau aldehid. Ini tata nama Ayupak, yang ini tata nama perdagangannya. Contohnya tadi apa ini? Formalin, contoh senyawanya. Ini cirinya. Di ujung punya gugus COH. Ini selalu di ujung posisinya. Ingat-ingat ya. COH posisinya ada di ujung. Itu adalah ciri dari golongan aldehid. Terus rumus kimianya bagaimana? CnH2nO. Apa bedanya dengan sebelumnya tadi? Tidak ada plus 2-nya gitu ya. Kenapa plus 2-nya kok hilang? Karena diganti dengan ikatan rangkap ini. Hidrogennya hilang 2. Itu artinya. Oke ya. CnH2nO. Gugus fungsinya adalah COH atau CHO, nulisnya boleh. Itu dikenal sebagai alkanal atau aldehid. Sampai ini ada pertanyaan? Insya Allah enggak. Kalau enggak lanjut, golongan keempat. Mirip lagi. Jadi sak golongan lagi, sak pasang lagi ini. Alkohol berpasangan dengan eter. Berarti aldehid berpasangan dengan keton. Juga termasuk apa? Pasangan isomer gugus fungsi. Nyebutnya begitu. Mengapa? Ini loh, kode persis rek. CnH2nO. Yang bedakan di sininya. Apa? Habis C, O, ketemu C lagi. Kalau aldehid tadi, di sini bukan C, tapi di sini berarti adalah atom hidrogen. CHO, kalau alkanon, CO ada C lagi. Atau gugus cenderung ini sebutannya. Gugus karbonil namanya. CO. Bisa bedakan ya? Masing-masing golongan ya? Lanjut, golongan yang keberapa? Kelima ya, betul ya? Kelima, namanya panjang. Sifat asam, jadi ada sifat asam bahasanya di sini. Asam alkanoat atau lebih umum dikenal sebagai asam karboksilat. Contohnya adalah asam cuka. Tata namanya ada asam nyerek karena sifatnya asam ya. Cirinya ini mirip gugusnya aldehid tetapi ditambahkan O di sini. COOH di ujung posisi. Rumus kimianya mirip dengan aldehid cuma O-nya tidak satu. O-nya malah menjadi 2. CnH2n O-nya 2. Ini ya, kalau dipotong gugus-gugusnya ini, namanya adalah gugus karboksil. Ini yang lengkap gugus karboksil. Simple kok, lihat. Oh, di ujung ada O-nya 2. Pasti golongan asam karboksilat.
Keenam, nah ini mirip lagi. Ada gugus COO, tapi nggak berhenti di H, dilanjutkan dengan C lagi. Berarti kayak apa? Kayak gugusnya keton, tapi di sini disisipkan atom oksigen. Ini dikenal sebagai golongan alkil alkanoat atau ester. Yang essence tadi lo ya, yang perisa tadi lo ya. Rumusnya sama, CnH2nO-nya ada 2. Rumus umumnya ini sama kayak asam karboksilat. Berarti antara ester dan asam karboksilat adalah sepasang isomer gugus fungsi. Pertemuan selanjutnya kita bahas lah ya. Apa itu isomer-isomer kita bahas itu. Ada yang ditanyakan? Sampai 6 golongan dulu. Dari 6 tadi ada 3 pasangan ya. Alkohol berpasangan dengan ether. Aldehyde berpasangan dengan keton. Asam karboksilat berpasangan dengan ester. Golongan senyawa lurek berpasangan. Masa Kaila enggak? Astagfirullahaladzim gitu ya. Oke. Itu kimia. Golongan 78 ini berbeda, enggak berpasangan yang 78. Golongan yang ke-7 anak disebut sebagai golongan halo nasi A gitu ya. Pak Breng. Halo alkana. Ada lali ya. Nasi A gak pernah buka soalnya. Halo nasi A. Halo itu dari kata halogen. Jadi rantai alkana yang di dalamnya mengandung atom halogen. Halogennya ada berapa atom? 4 ya. Klorin, bromin, atau iodin. Jadi di dalam rantai alkana, kalau ada salah satu atom ini, atau ada beberapa atom ini, itu masuk golongan halo alkana. Ini nama internasionalnya, Rek, ya. Kalau ini nama perdagangannya, alkil halida. Gugus fungsinya X. X itu boleh diganti dengan F, Cl, Br, atau I. Paling mudah ini. Ke-8. Nah, 8 ini seru ya. Karena masuk ke kurikulum SMA baru 2 tahun terakhir ini. Sebelumnya dia nggak masuk di kurikulum SMA. Apa? Amina. Amina itu turunan dari amonia. Amonia itu rumus kimia apa? NH3. Apabila salah satu atom hidrogen di dalam amonia diganti dengan rantai bond, itu membentuk suatu senyawa namanya amina. NH3, salah satu atom hidrogennya diganti, atau 2 atau 3 diganti, dengan rantai karbon, itu membentuk suatu amina. Kalau yang diganti adalah 1 atom hidrogen, namanya amina primer. Kalau yang diganti 2, ada amina sekunder. Kalau yang diganti adalah ketiga-tiganya adalah amina tersier. Itu kita detailkan kalau sudah masuk di babnya ya, nggak sekarang. Cirinya punya ini, punya NH2. Mengapa sih ini kok perlu dipelajari? Karena di bab selanjutnya anak-anak itu ada materi tentang asam amino. Ada protein yang di dalamnya memiliki gugus amina. Itu mengapa dimasukkan di kurikulum SMA. Jadi seru ya. Habis ini kita cenderung belajar biokimia istilahnya. Komponen-komponen biologi ditinjau dari segi kimia. Ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, dan sebagainya. Oke ya, udah dapat 8 golongan ya. Nah sekarang untuk ngecek pemahaman, coba kita cek. Ada 8 struktur ini masuk golongan apa kira-kira? Yang pertama, Rek, ini golongan apa? Sini rumah yuk, jawab apa-apa. Ether. Kenapa ether? Ada O di tengah. Ada C, ada O, ada C. COC kirinya. Saya suka main COC, enak ingatnya nih. COC adalah golongan ether. Gitu. Oke, yang kedua, ini golongan apa?
asam karboksilat, betul. Di ujung ada CO. Mantap ya gini. Yang ini golongan apa yuk? Ester O-nya berapa tadi? 2. Ini O-nya 1. Kalau 1, CO-nya ada di tengah-tengah, itu adalah golongan keton. Begitu. Gampang ya ternyata ya. Lah ini golongan apa, Rek? Alkohol, betul. Ini ada OH-nya, ini alkohol. Kalau yang ini? Halo? Alkana. Oke, kalau yang ini? Alkanal atau aldehid. Mantap sekali. Kalau yang ini? O-nya ada 2 di tengah-tengah. Ester. Beda kan dengan ini. Kalau ini berhenti di H adalah asam karboksilat, kalau dijadikan dengan C lagi berarti golongan ester. Kalau ininya cuma 1 golongan keton, kalau 2 golongan ester. Gitu. Terakhir ini golongan apa? Kodam ini kan ya? Berarti golongan alkil halida. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Berarti dengan anak-anak bisa menjawab ini, selesai materinya. Cuma nggak ada aminah yang tak masukkan. Sengaja aminahnya ketinggalan gitu ya. Ada 8 golongan anak saya akan kita pelajari. Tadi apa aja yang pertama? Golongan alkohol berpasangan dengan ether, terus aldehid berpasangan dengan keton, asam karboksilat berpasangan dengan ester. Ada alkil halida, ada aminah. Masih ingat ciri masing-masing golongannya? Kalau alkohol tadi apa fungsinya? OH. Kalau ether, O. Kalau aldehid, COH di ujung gitu ya. Kalau keton, CO. Kalau asam karboksilat, COH. Kalau ester, CO. Oke, bagus. Kalau aldehid, aldehid lagi. Alkil halida ada X gitu ya, yang diganti dengan F, Cl, Br atau I. Yang terakhir amina. Apa cirinya? NH2. Ada N-nya di situ. Alhamdulillah, luar biasa. Terakhir, ada yang ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, berarti materinya sudah selesai. Recording stopped. Saya di rumah paham ya?